Oke. Nah, baik. Jadi di Visual Studio Code ini bisa macam-macam ya pakai bahasanya ada bahasa C, ada juga dia bisa pakai Java dan lain sebagainya. Jadi dia sebuah platform software untuk mengakses bahasa-bahasa. Nah, Anda bisa download di internet ya. Jadi ada namanya Visual Studio Code. Nah, ini bisa di-download secara open source ya atau gratis ya. Jadi tergantung dari laptop Anda Windows atau Linux. Jadi kalau Linux pakai Ubuntu atau Mac. Nah, saya pakainya Windows ya. Nah, setelah di-download, nah ini yang pertama cara akses visual di sini saya gunakannya bahasanya bahasa Python ya, Python, Python. Nah, itu bahasa yang umum digunakan zaman sekarang ya. Jadi kalau dulu itu ada bahasa Delphi, kalau eh, Anda programming di Arduino itu pakai C++. Nah, sekarang yang lebih banyak atau lebih common digunakan adalah bahasa Python. Tapi kalau Anda mainnya eh, software ke aplikasi dan lain sebagainya, biasanya bahasa Java atau PHP, HTML dan lain sebagainya. Nah, oke. Langsung saya open folder ya. Jadi tadi saya sudah buat beberapa untuk beberapa untuk ini didemukan bahan ajar pengolahan sinyal digital, demo program. Oke. Jadi yang pertama, sorry, sampling select folder. Nah, oke, sudah kelihatan semua ya. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu ya. Kalau Anda membuat file baru, kalau di mana ini? Di Visual Studio Code. Nah, caranya gini. Cari aja starting Python in VS Code ya. Nah, ini ada getting started with Python in VS Code. Nah, ini Anda ikuti cara-caranya. Jadi yang pertama, Anda download dulu Visual Studio. Setelah itu Anda gunakan environment. Jadi kalau di Python tuh kita harus pakai environment ya. Terus di setup dulu untuk extensionnya. Nah, bedanya kalau kita pakai Python langsung sama di VS Code. Di VS Code ini ada beberapa extension. Di sini extensionnya. Nah, ini saya udah download beberapa ya. Jadi kayak Python atau Python debugger ya. Itu sudah saya download di sini. Jadi di sini nanti extensionnya tergantung apa yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya untuk Python kita butuh Python 3, ada VS Code, ada VS Code Python extension. Nah, untuk Python 3 sama VS Code itu Anda harus download di luar. Sedangkan yang paling bawah itu extension Anda bisa cari di VS Code yang tadi ya, yang extension bagian ekstensi tadi. Nah, setelah itu Anda ikuti cara-cara ini aja. Jadi install Python dan lain sebagainya, cari yang Windows dan lain sebagainya nih untuk starting awal untuk menjalankan Python di VS Code. Nah, ini Anda bisa, ini untuk membuat folder baru ya. Jadi mkdir atau make directory, mkdir itu hello, cd itu change directory, dan lain sebagainya. Atau Anda bisa dulu buat manual di folder yang diinginkan, dibuat. Nah, bedanya di Python ini ada virtual environment. Jadi untuk setiap project ada virtual environment-nya. Jadi nanti diikuti cara-caranya pakai Ctrl Shift P, cari Python create environment, terus
cari select and interpreter ya. Setelah itu Anda tambahkan Python source-nya. Lah ini untuk membaca file Python. Jadi Python tuh biasanya ditandai dengan .py nih belakang. Sudah baru Anda ketikan source code-nya ya. Jadi apa-apa saja yang di .py ini. Nah, setelah itu Anda run. Kalau berhasil dia nanti keluar di terminal. Kan di sini ada beberapa di bawah itu ada beberapa tampilannya. Ada problem, ada output, debug console sama terminal. Nah, setelah itu nah di sini Anda bisa run atau Anda bisa debug ya. Kalau run itu satu persatu dijalankan dari atas ke bawah. Kalau debugger tuh bisa tahu mana yang error plus nggak harus satu persatu. Nah, bedanya kalau di mungkin kalau di Arduino IDE ya, IDE itu kan ada import-importnya ya, sama juga di sini juga ada import-importnya. Jadi library atau package bisa diimportkan. Nah, ini install and use packages. Jadi kalau di Python kita banyak pakai package ya. Ini contohnya import numpy as np. Jadi np-nya nanti numpy.random. Ini tergantung apa yang dibutuhkan. Terus virtual environment-nya tadi harus aktif dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tutorial untuk menggunakan Python via Visual Studio Code. Soalnya kalau Python Anda gunakan langsung mungkin Anda lebih susah karena harus pakai command prompt ya. Jadi kalau command prompt tuh bahasanya lebih sulit ya. Nah, di sini mainnya kalau command prompt. Terus kalau versi yang downloadan lebih besar namanya ada Anak Anaconda. Nah, di Anaconda itu bisa lebih mudah, cuma file downloadernya itu sangat besar. Jadi yang saya sarankan pakai Visual Studio Code. Ini nanti bisa dibuat di Java, di C dan lain sebagainya. Tergantung Anda mau memprogram dengan bahasa apa. Nah, sekarang yang saya akan demokan adalah bahasa program Python. Nah, kembali lagi. Jadi di sinyal ini extensionnya saya tutup dulu. Nah, jadi saya tadi buat folder. Misalkan saya mau buat folder di mana? Bahan ajar ini ya, bagian pengolahan sinyal digital. Nah, tadi saya buat folder ini DFT sama sampling. Saya buat dulu folder sampling kosongan. Nah, baru saya ikuti tutorial yang tadi. Terus eh, virtual environment-nya pasti sudah saya aktifkan terlebih dahulu. Terus saya buat sebuah file. Jadi pakai ini ya. Di folder itu pakai ini new file. Nah, misalkan ini apa ya tadi? Sampling 2.py. Nah, dia langsung jadi ya. Jadi di sini Anda menuliskan kode-kodenya, codingan-codingannya. Ini karena saya nggak pakai, jadi saya hapus lagi. Nah, di sampling py ini saya membuat codingan di mana sinyal itu dari sinyal kontinu di sampling menggunakan frekuensi sampling. Nah, nanti hasilnya akan keluar sinyal-sinyal dalam bentuk diskrit. Jadi sinyal diskrit itu kan hasil dari sinyal kontinu yang disampling. Nah, ini ada beberapa codingannya ya. Jadi yang pertama kita masukkan library atau package dulu. Saya butuh NumPy sama Matplotlib. Nah, enaknya kalau di Visual Code ini sudah ada penjelasan-penjelasannya ya. Terus parameternya saya butuh frekuensi sinyalnya itu 5 Hz, terus frekuensi samplingnya itu 30 Hz, dan eh, waktu sinyalnya itu eh, T-nya itu 1. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Jadi untuk waktu continue kita pakai seperti ini, untuk waktu discrete seperti ini. Nah, untuk sinyal continue dan discrete, nah ini kita jabarkan di sini.
Caranya kita menjabarkan sinyal continue ini X continue. Jadi ini variabelnya saya pakai ini sama dengan nampi sinus dari 2 kali nampi. Pi ini pi ya. Kali frekuensi kali T continue. Yang mana T continue itu tadi nilainya dari mulai dari mulai 1 sampai 1000. Sedangkan untuk sinyal diskrit nilainya 2 6 pp kali F tetap, tapi ininya diskrit. Yang mana kalau diskrit itu disampling ya, jadi 1/fs. Jadi dari mulai detik 1 sampai detik 1/fs. Nah, kira-kira berarti kalau detik 1 sampai detik eh, per fs berarti 1/30 ya. Nah, kira-kira sampai ke 0,033 skon. 0,033 skon berarti. Tapi ini dikalikan ya. Nah, setelah itu ini tinggal ngeplotnya jadi kayak di Arduino. Kita butuh variabel-variabel apa aja ini bisa dicari di internet ya cara misalkan eh, cara plotting plotting sinyal di Python. Nah, ini data visualization ya biasanya. Visualisasi data. Kalau pakai bahasa Indonesia lebih susah ya, jadi langsung bahasa Inggris aja. Plot signal in Python. Plotting signal, digital signal processing. Nah, ini pakai beberapa ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. X label ini label di X, dia ada T. Y label ini label di ini ya, sumbu vertikal XT. Terus titelnya ini plot of city signal. Jadi city signal bla bla bla. Nah, untuk panjangan lebarnya bisa ada ukurannya. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan ya. Nah, oke ini sinyal continue dan sinyal diskrit sama juga ya. Jadi di program maupun di internet banyak kita cari ada. Nah, sekarang saya run. Jadi kalau run ada di sini ya. Atau di sini juga bisa. Run without debugging atau start debugging boleh. Saya run dulu. Nah, di terminal ini yang akan melihatkan. Ini call stack, ini masih running. Matplotlib is building the phone cache. This may take a moment, jadi tunggu dulu ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi di sini eh, saya mendiskritisasi sinyal yang awalnya frekuensinya itu 5 Hz dengan mengulangkan frekuensi sampling 30 Hz, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kalau frekuensi samplingnya 30 Hz. Coba kalau kita rubah frekuensi samplingnya, katakanlah teorema Nyquist ya. Jadi kalau kita bilang sampling, berarti teorema Nyquist. Jadi di proses sampling ada teorema Nyquist yang mengatakan bahwa sinyal periodik harus diambil sampelnya lebih dari 2 kali lipat komponen frekuensi tertinggi dari sinyal tersebut. Nah, berarti minimalnya fs-nya itu 10. Ya, coba kalau kita coba ini 10 ya, frekuensi samplingnya. Nah, 10 aja udah nggak baik ya ini ya, minimal karena seharusnya minimal dia. Minimalnya 10. 10 ini masih oke tapi nggak mendeteksi
puncak-puncaknya. Jadi peak to peaknya nggak kelihatan ya. Nah, coba kalau kita rubah jadi, misalkan frekuensi sinyal dan frekuensi sampling itu sama nilainya, 5 ya. Nah, ini malah lebih ngawur lagi ya. Jadi seharusnya memang teorem Manikus ini berlaku. Jadi minimal frekuensi sampling yang dibutuhkan itu 2 kali lipat dari frekuensi signal. Jadi minimal tuh 10 atau lebih baik lebih. Jadi kalau lebih itu bisa ngedeteksi puncak-puncaknya. Ya, ini katakanlah kita buat 12 lah atau 15 ya, at least 3 kali lipat. Nah, ini masih oke lah ya, masih masih ada peak yang dideteksi walaupun kurang akurat juga ya. Jadi teorema Nyquist dalam pencuplikan atau sampling ini ya diterapkan. Nah, ternyata mudah untuk membuat sinyal sinus. Cuma ini aja ya rumusnya, pendek sekali ini. Nah, ini untuk teorema sampling. Sampai sini untuk teorema sampling atau diskritisasi sinyal ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Jadi ini yang pertama sampling. Yang kedua, saya akan menemukan DFT. Oke ya, ini cukup rumit ya untuk DFT. Nah, untuk DFT ini yang pertama seperti tadi kita buat dulu sinyal sinusnya, minimal sinyal sinus. Kalau Anda mau eksplorasi pakai sinyal kotak ya nggak apa-apa ya. Nah, ini dengan frekuensi 1 Hz, 4 Hz, sama 7 Hz. Amplitudenya 3, 1, sama 0,5. Dan fase semuanya nilainya 0. Nah, ini sinyalnya ditambahkan semuanya ya. Terus dikasih sampling rate 10 Hz. Nah, ini penggabungan daripada 3 buah sinyal. Sampling rate ini berarti apa tadi? Fs-nya ya. Yang tadi frekuensi sinyalnya 5, misalkan Fs-nya 30. Nah, kalau di sini Fs-nya 100. Oke, ini yang pertama mendeklarasikan untuk frekuensi sampling. Jadi frekuensi samplingnya 100. Nah, T samplingnya 1/100 ya. 1 per frekuensi. 1/100. Lalu di sini ada beberapa frekuensi sinyal ya. Jadi yang pertama ada 1 frekuensinya, ada 4 Hz, ada 7 Hz. Dengan masing-masing itu amplitudenya beda-beda. Yang satu itu 3, yang 4 itu amplitudenya 1, sesuai ini ya. Yang 7 itu 0,5. Nah, ini Anda bebas ya. Kalau Anda, ini kan sinyal sinusoidal. Misalkan caranya gini ya. Misalkan Anda mau buat make eh, square signal in Python. Jadi Anda mau buat sinyal kotak ya misalkan ya. Square wave signal. Nah, ini caranya. Signal dot square. Jadi enaknya di Python itu kita udah ada library-nya. Misalkan dia ada from SkyPy import signal. Nah, di sini ada signal dot square. Tinggal butuh frekuensi berapa sama butuh ini frekuensinya ya. Ini amplitudonya, tinggal kayak gitu. Nah, enaknya di Python seperti itu. Nah, ini time-nya. Jadi time yang dibutuhkan tuh dari 1 sampai 500. Itu. Semudah itu ya kalau di Python ya. Nah, setelah itu sudah ini masing-masing ini sinyal satu.
ini sinyal 2, ini sinyal 3. Nah, sekarang kita cari DFT calculation-nya atau kalkulasi DFT-nya. Nah, ini Anda nanti sesuaikan rumus yang ada di PPT ya. Jadi, saya nggak akan buka PPT-nya. Nah, nanti ada eksponensial, terus ada K-nya, ada N, ada N-nya yang besar. Nah, ini function untuk calculate ternyata semudah ini ya. X itu didapatkan nampi dot-dot itu berarti pengalian dua buah array. Jadi array X sama array E. Array X itu apa tadi? X itu berarti besarnya sinyal ya atau panjangnya sinyal atau len X berarti ini besarnya array yang dari sinyalnya. Nah, yang E ini eksponensial. Nah, tinggal ini DFT-nya. Terus di return dikembalikan calculate frekuensi. Jadi ini kan tadi cuma dapat DFT-nya aja. Di sumbu Y-nya aja. Ternyata kita juga butuh frekuensinya. Nah, frekuensinya caranya N per frekuensi sampling tadi. Terus eh, N ini sampling per ini ya, yang tadi yang atas. Nah, kalau sampai di sini, sebenarnya kalau sampai di sini, ntar saya plotkan dulu. Bentar ya, harap bersabar. Nah, ini kalau di komen jadi dimatikan dulu ya. Kalau sampai di sini itu, sebentar, matching matplotlib. Nah, ini untuk plottingnya biasanya sampai sini. Si DFT signal, ini yang masuk itu frekuensi sama sama ini ya hasil DFT ya, X besar ya. Sama X, ini frekuensi, satuannya Hertz, karena kita DFT fungsinya merubah domain waktu ke domain frekuensi. Ini amplitudo, DFT amplitude ya. Oke, show. Nah, sebentar. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini X-nya harusnya bagi ini, bagi N. X per N harusnya.
Nah, hmm. Dari masih ada error ya. Oke, output yang di DFT biar saya runkan. Jadi DFT tadi ada rumusnya ya. Nah, ternyata untuk output DFT itu nilainya sama dengan setengah dari sampling rate ya. Jadi kalau Anda buat sampling rate-nya tadi itu 100, Anda plot sampai 100 itu akan jadi mirror. Ada dua sinyal DFT yang keluar. Sedangkan kalau Anda bagi dua, nah itu hanya satu. Jadi lebih akurat yang N per 2. Lalu untuk inverse DFT, jadi ngerubah lagi dari DFT ke inverse DFT, kita pakai yang sama tapi ininya minnya dihilangin, terus perkaliannya ini dikali dengan X yang tadi di DFT dibagi dengan N-nya itu jumlah yang di DFT. Nah, udah ini tinggal ngeplot ya. Sampai bawah ini adalah buat ngeplot. Oke, di run. Nah, ini hasilnya. Jadi mohon maaf nih kurang rapi ya. Hasilnya yang awal ini sinyal sinusnya, yang atas sinyal sinusnya. Terus DFT-nya itu hanya seperti ini ya. Jadi kalau Anda main sinus di DFT kan, oh sorry sorry. Kok hanya ada di domain frekuensi hanya ada 3 buah sinyal yang terlihat. Jadi informasinya itu sebenarnya ada di 3 buah sinyal nih di frekuensi antara 0 sampai 10 Hz. Sedangkan yang lainnya itu nggak ada informasi sinyal ya. Terus kalau di inverse discrete Fourier transform, jadi dia kembali ke sinyal awal. Nah, ini hasil perbandingan antara original sama reconstructed itu dari inverse DFT. Jadi nilainya sama. Jadi saya berhasil mengkonstruksi kembali. Nah, ini untuk IDFT. Ah, kita coba kalau sinyalnya kotak ya. Saya penasaran kalau sinyalnya kotak. Misalnya satu sinus, duanya kotak gitu. Mana tadi? Sebentar. Sinyal kotak, sinyal kotak. Ini saya susah ya ketutupan sama. Nah, square signal in Python. Generate square signal. Generate itu membuat, oh, hasilkan square signal. Nah, ini alhamdulillah karena Google kita udah ada AI-nya ya, jadi gampang aja kita langsung. Nah, ini misalkan yang sinyal kedua itu, mana tadi? Sinyal kedua itu misalkan saya maunya sinyal kotak ya. Berarti yang harus kita plot lagi apa? From SkyPy, import signal. Define time array-nya nggak usah, karena sudah ada di situ. Frekuensi boleh, ini yang sinyal keduanya mau saya rubah 5, terus amplitudonya 1 bener, duty cycle-nya 1, duty cycle. Jadi kalau kotak itu ada duty cycle-nya ya, 0,5. Oke, terus cara generate-nya.
Amplitude kali signal kali amplitudenya udah ya, jadi langsung aja. Oh, gini aja. Ampli sama dengan satu. Di cycle. Oke, T-nya oke. Freq-nya ini, ini harus sama ya sama yang dideklarkan. Nah, ini del 6 pp signal square 2 p ampli. Ini bukan amplitude, ampli. Oke. Ini kayaknya masih ada error kalau di run. Coba run pasti ada error. Udah nggak ada error ya ternyata ya. Nah, kalau sinyal kotak, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi beda lagi ya. Kalau tadi kan sinus full, tiga sinyal sinus ditambahkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk di sinyal kotak, malahan kita banyak menjumpai informasi-informasi. Jadi ada sebenarnya ada eh, dari 0 ke 10 Hz itu ada 3 buah impuls gini. Ini ada informasi sinyal di frekuensinya. 10 sampai 20 ada, 20 30 ada, 30 40 ada, 40 50 juga ada. Nih. Nah, ini juga berlaku kalau Anda mau bikin, misalkan mau bikin kotak semua ya. Nah, karena saya rubah ini jadi duty cycle-nya. Ini kan duty cycle-nya 0,5 berarti kan setengah ya. Kalau saya rubah satunya ada yang 0,8, amplinya saya maunya eh 10 katakanlah ya. Terus ini tinggal dirubah, tinggal dikopas, gak usah ribet, tinggal dikopas. Ya, kopas saja, kopas saja. Hmm, gitu juga kayak yang bawah. Misal saya mau rubah kotak semua ya sinyalnya ya. Ini frekuensinya saya mau jadikan berapa hertz ya? 9 lah. Ini frekuensinya tadi saya nggak mau 5, saya maunya 3. 3, 5, 0,5, 0,7. Amplinya maunya 3. Nah, sekarang kita run. Harusnya kotak jadinya, harusnya ya. Nah, ini kalau penjumlahan 3 buah sinyal kotak ya. Jadi seperti ini penjumlahan 3 buah sinyal kotak. Nah, semakin banyak sebenarnya gini. Ini kan di DFT kan banyak impuls-impuls yang kelihatan. Nah, tapi jadi nanti untuk pengolahan sinyal selanjutnya itu ada namanya filter. Nah, di filter itu nanti yang mana kita tahu untuk sinyal yang benar-benar mengandung informasi. Jadi ada dua ya sinyalnya, ada sinyal informasi, ada sinyal noise. Yang mengandung informasi itu nanti yang mana dan yang mengandung noise itu yang mana, itu kita gunakan filter. Nah, ada nanti perancangan filter sendiri untuk menyaring sinyal yang benar-benar itu sinyalnya informasi yang atau ini kayak seperti ini ya, kecil-kecil kecil ini. Ini saya saya duga ini beberapa adalah sinyal noise ini. Jadi nggak semua itu sinyal sinyal informan. Nah, untuk inverse DFT-nya seperti sinyal sinus di awal, begitu pula ketika dibandingkan nilainya sama. Ini waktunya 1 skon nih. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat di sini, frekuensi tertinggi dari sinyal itu berapa? 9 kan? Padahal frekuensi sampelnya tadi 100. Coba kita rubah frekuensi tertinggi sinyalnya itu 60 gitu ya. Apakah aliasing tadi teorema Nyquist tadi jalan? Ntar ya.
Belum saya X dulu di X. Nah, ini. Tadi kan saya kan buatnya 100. Nah, frekuensi sampelnya 100. Ini DFT yang kelihatan ya. Nah, kayak gini menunjukkan adanya aliasing. Harusnya kalau frekuensi tertingginya sinyal itu 60, maka frekuensi yang dibutuhkan untuk mencuplik ini, jadi diskrit ini, harusnya 120 minimal. Jadi harus dua kali dari frekuensi sinyal tertinggi. Coba kalau kita taruh ini 60 kan, ya keplot sendiri 100. Oh, masih ngeran tadi ya. 130 gitu frekuensi rate-nya. Ya lebih jernih ya. Ada di sini aja informannya, di sini lainnya noise dan sebagainya. Nah ini yang kemarin juga sinyal kotak-kotak hampir menyerupai sinus ya. Jadi kalau semakin frekuensinya semakin tinggi, tentunya semakin menyerupai sinus. Ini bukan sinyal sinus lagi ya ini ya, sinyal kotak ini namanya. Sudah tiga-tiganya kotak di sini. Oke, selain sinus, kotak ada sinyal apa lagi? Sinyal segitiga ya. Kita coba. eh Triangle signal in Python. Nah, ini kalau kita mau nyoba sinyal segitiga. Jadi ada tiga buah sinyal, ada sinyal sinus, kotak sama segitiga. Periodenya 0,2. Coba saya mau yang ini. Jadi ini saya komen ya. Artinya kalau kayak gini berarti nggak diperhitungkan atau nggak di-run. Misalkan saya mau signal dot shouted ini. Salah satu aja sinyal sinyal segitiga gitu. Jadi kotaknya dua, segitiganya satu. Menurut Anda semua ini akan membentuk grafik apa? Kotak apa segitiga? Halo? Menurut Anda semua ini akan membentuk grafik apa? Kotak apa segitiga? Kalau segitiganya satu, kotaknya dua. Halo? Nah, saya ngomong sama tembok ini. Ya, Bu. Bentuk apa? Kotak segitiga? Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini dua kotak sama satu segitiga. Pertambahan sinyalnya. Coba kalau saya kepo kalau dikurangi kotak tapi ditambah kotak lagi. Dikurangi, sorry. Dah, ini kalau sinyal segitiga dikurangi sinyal kotak, dikurangi sinyal kotak. Nah, jadi di sini ada menurut saya informasinya hanya di sini 0 sampai 10. Ini semua ke belakang noise kayaknya. Kalau ini di 60 biasanya ada notch filter ya, ada noise berupa notch. Jadi ada beberapa noise, ada sinyal noise yang di nol, ada yang di frekuensi 60 itu khusus, biasanya namanya notch filter dan lain sebagainya. Ini kalau sinyal segitiga kurang kotak-kotak ya. Jadi seru sebenarnya menguraikan sinyal-sinyal ini. Seru lagi nanti kalau Anda sudah masuk ke, jadi di pengolahan sinyal digital tuh macam-macam ya. Ada filter digital, ada juga Anda lihat di domain wavelet. Terus ada juga lihat, jadi ada beberapa macam ya bentuk manipulasi sinyal tuh. Oh ini belum saya khusus, nggak mau dia.
Ya, macam-macam ya. Jadi tergantung Anda mau membuat sinyal sinus apa. Nah, biasanya kalau di manusia, kalau saya kasih tahu aja kalau di tempat saya ya, yang sekarang ini, ntar, ntar dia kebanyakan saya run. Loh, cancel. Oke, biasanya ada Visionet, visionet.org. Nah, Visionet ini ada beberapa dataset ya. Jadi kalau nanti mau ambil tugas akhir tentang sinyal-sinyal tubuh manusia, ada beberapa data di sini. Jadi yang pertama misalkan, hmm, misalkan saya tak kulit nasi gampang. ECG, 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 ECG. Nah ini ya, ECG ID database ECG yang direkam dari 90 jumlah volunteer. Nah, di sini ada zip filenya. Bisa di-download ini orang pertama. Visualize waveform ya misalkan. Jadi kita tahu bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, misalkan orang pertama, orang pertama recording keempat saya pilihnya. Nah, ini bentuk gelombangnya ya. Jadi ternyata eh, gelombang sinyal jantungnya manusia itu seperti ini. Nah, ini nanti kalau Anda belajar di manusia, ada fisiologi-fisiologinya. Jadi ini sedang apa, sedang apa, sedang apa gitu. Kalau gelombangnya ini tuh lurus, nah dia punya penyakit jantung apa. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, ini ada view duration, berapa durasi yang dimau. Misalkan tadi kan 10 detik ya. Ini 5 detik, nah ini semakin jelas ya. ECG satu filter. Nah, ini Anda lihat yang atas ini sinyal ECG yang belum difiltrasi. Jadi masih banyak noise-nya. Yang bawah ini sudah difilter. Ini salah satu sinyal jantung manusia. Ada lagi banyak ya sinyalnya ya, nggak cuma di jantung. Di sini bisa download apa aja. Jadi dia open access juga itu untuk sinyal-sinyal. Nah, ada lagi kalau di tempat saya itu ada yang belajar sinyal radar. Nah, tapi saya belum belajar di situ ya. Jadi kebutuhan radar untuk biomedik tentang rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sinyal otot. Jadi nyata Anda otot tuh nggak hanya otot aja, dia punya sinyal ya di situ ya. Ini otot yang healthy, yang sehat. Nah, ini sinyal otot ini banyak banget noise-nya. Yang Dia apa itu, Bu? Yang body. healthy, healthy itu sehat. Body. Apa sih? Healthy, Oh, healthy, health. healthy, healthy. Nah, ini sinyal yang sehat ya. Nanti ada lagi choose input. Ini yang miopati. Nah, Anda lihat miopati itu apa di sini ya. Miopati adalah, nah, merujuk pada otot rangka atau, sorry, kelemahan otot ya, miopati itu. Atau nyeri otot. Nah, sini kalau nyeri otot, contoh sinyalnya kayak gini. Ini kan terlalu kecil ya, jadi dia amplitudenya itu rata ya dibandingkan yang tadi.
healthy, yang sinyal otot sehat. Amplitudonya dia lebih beragam. Jadi ada di mana dia kontraksi, di mana dia relaksasi. Ini ada yang neuropati juga. Nah, ini lebih complicated. Di sini ada juga ya sinyal jantungnya detak apa janin fetal. Fetal bayi apa janin ya? Janin kayaknya fetal. Terus ada juga sinyal jadi bayi juga Embrio. Embrio. ya embrio. Terus ada banyak lah ada sinyal EG juga ya. Jadi kalau eh, sinyal otak Anda, nah makanya otak itu variabel penting ya. Kalau jangan sampai otak itu kebentur. Kalau otak udah rusak, wah mati semua. Jantung nggak bisa diatur apa. Jadi bukan yang membuat mati seseorang bukan bukan detak jantung, tapi eh, sini otak. Jadi otak kalau udah nggak bisa ngatur segalanya, fatal. Makanya kalau Anda berkendara harus pakai helm. Nah, di situ pentingnya. Untuk sinyal kejut gimana, Bu? Sinyal kejut tuh ada di sinyal jantung harusnya. Pacemaker namanya, Mas. Gini, tulisannya pacemaker signal. Jadi eh, kejut itu jantungnya, apa alatnya ya, terus dikejutkan. Nah, berarti kan apa ya, membangkitkan sinyal jantung dari yang awalnya tadi sinyal jantungnya rata, misalkan jadinya ada gelombang-gelombangnya lagi. Nah, ini untuk EG. EG ini sinyal otak. Ini sangat-sangat ribet ini kalau sinyal otak ini. Soalnya banyak bagiannya. Buh, lah, ya kan? Di sini filter sangat dibutuhkan. Kalau udah lihat kayak gini, waduh, mana yang informasinya, mana yang enggak lah, kita nggak tahu ya. Paling ribet tuh sinyal otak. Soalnya regulasinya sangat-sangat complicated. Oke ya, ini untuk digital signal processing. Tugas Anda, saya pengen tahu, Anda membuat Anda membuat program di Visual Studio Code dengan menambahkan sinyal kotak atau saya Word-nya. Jadi saja menambahkan wes tugasnya. Pertama install dulu Visual Studio Code. Kedua generate atau buat ya buat sinyal sinus, buat sinyal kotak, sama buat sinyal segitiga. Tampilkan masing-masing sinyalnya. Nah, tugasnya ini terus buat laporannya. Ini ya tugasnya. Saya membebaskan untuk frekuensi sama waktunya bebas. Tapi ini masing-masing grafiknya ya. Grafiknya harus ditampilkan.
Nah, ini untuk tugasnya. Tugasnya minggu depan ya, karena ya minggu depan didemokan ke saya, dibawa laporannya. Nah, saya pengen tahu Anda bisa nggak pakai Python? Gitu dulu. Nanti kalau Itu Anda dibuat bisa, PDF aku. enggak, Anda bawa laptop Anda satu-satu ke saya. Bu, oh kalau misalnya ditaruh di web nggak apa-apa. Taruh di mana? Di web. Saya maunya didemokan satu-satu kan, Mas. Ya bawa aja laptopnya Visual Studio Code gitu. Bawa aja satu-satu. Nanti saya mau tanya-tanya di situ. Bisa nggak ngubah ini? Bisa nggak ngubah ini gitu. Demonya berapa orang, Bu? Ya per satu-satu. Per satu orang. Oh, nggak banyak gitu berarti. Ya nggak banyak. Satu orang demo 3 sinyal ini. Sama bawa laporan. Laporannya itu isinya dasar teori. Terus flowchart atau algoritma. Nah, ini Anda harus terbiasa buat ini ya. Buat tugas akhir algoritma. dia- Diagram alir algoritma. Terus yang ketiga itu dasar teori, diagram alir algoritma sama pembahasan, nah, pembahasan program. Nah, ini Anda harus terbiasa membuat kayak gini untuk tugas akhir Anda. Jangan sampai malu-maluin Unipa. Ya, minggu depan ditemukan satu-satu ya. Silakan dibawa laptopnya. Meskipun Anda pakai laptop yang sama, saya yakin akan berbeda hasilnya karena nanti saya uji satu-satu dengan parameter yang berbeda. Jadi silakan didiskusikan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Di print, Bu, laporannya. Laporannya di print, ya, laporannya di print. Di print nggak usah dijilid ya, di print aja terus di staples, di print terus di staples aja. Satu atau 2 halaman aja, nggak usah banyak-banyak ya, sampai 2 halaman. Oke, satu nih cover misalnya halaman kedua iki ya boleh lah. Oke ya, Ini nggak dibagi, Bu. enggak semua Jadi semua kebagian. balok, terus kotak, terus Nggak ada. Nanti yang waktu demo parameternya yang saya uji-uji, saya suruh coba apa rubah-rubah. oh, Jadi saya mau ngecek pahamnya kalian sampai mana. Nggak asal bikin. Oke? Oke? Bisa dipahami ya? Oke? Ya udah kalau gitu untuk perkuliahan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya yang regular versi sama bisection saya sudah bikin programnya. Cuma jangan ditemukan sekarang nanti punyeng kalian ya. Udah ya. Kalau gitu kita cukupkan perkuliahannya sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat saya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, mana ya? Oke, stop share. Recording.